Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel channel ngobrol horor. Ngobrolin yang horor-horor ya. Dan seperti biasa ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Semoga itu dikembalikan kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih berarti tentunya. Baik Bro Ayung, gak usah pakai lama-lama, waktu dan tempat dipersilahkan, monggo Bro Ayung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Seperti biasa aku mau nyapa kawan-kawan ngobrol dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada ngobrol menemani teman-teman di rumah. Semoga masih menghibur. Ada Mas Biru, ada aku. Ya seperti biasa ya Pi ya. Kita mau ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, ngobrolin yang horor-horor. Kadang ceritanya dari teman, kerabat, atau dari subscriber, bahkan dari hantunya sendiri. Iya, dari hantunya kadang cerita ke sini, Mas, ceritain dong, moh katanya gitu. Iya. Masa hantu itu mulu, aku kapan gitu kan. Iya. Kayak pokis banget ya. Mesti ini ada cerita, ada cerita dari Mas Joni. Mas Joni, tapi bukan Joni. Bukan Joni Esmut itu. Bukan Joni Esmut. Dia telah bahagia bersama ikan cupangnya dan burung-burung. Burung-burungnya mainannya burung sekarang. Mas Joni itu adalah seorang mantan preman. Mantan preman. Aku kan dia sendiri yang ngomong, Mas saya dulu mantan preman. Aku nggak pernah lihat karya kepremanannya, sepak terjangnya kapan, di tahun berapa. Jadi jenengan yang mengangkat preman siapa Mas gitu kan, ledek gitu kan, iseng-iseng. Yo ya maksudnya kehidupan kelam Mas. Tambah jauh, tambah bahasa, tambah kelam angel lagi daripada preman. Ya wis anggap saja dirimu preman. Sekarang udah mantan. Sekarang udah tua Mas, mantan. Alhamdulillah aja udah bisa pulang kampung, udah beranak pinak. Berarti preman itu susah pulang kampung? Susah. Kalau udah terjerat kayak sebuah labirin yang nggak bisa lebay banget, nggak bisa keluar saya. Intinya masalah rupiah sebenarnya. Aslinya seperti itu, disederhanakan ya. Tapi ya tadi sebuah cerita hidup yang saya mengamini akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Kenapa tidak Mas? Dari dulu saya mungkin kayak jenengan pernah madrasah? Nanya sama saya. Pernah tapi nggak lulus, sama bilang gitu. Saya lulus, bahkan pernah nyantri 4 bulan. Dulu 4 bulan, ya orang dulu kan kalau yang disantriin daerah kita ya, daerah sini, pantaran sini. Kalau orang-orang yang jauh-jauh mungkin santri keinginan anaknya sendiri, saya pengen belajar agama lebih, saya pengen nyantri. Kalau tempat kita kan enggak, nyantri ke bocah sing ora kanggo. Bocah yang saking badungnya di rumah itu akhirnya di pondok wis kayak gitu kan, dipondokin. Nah saya wong sekolah di sana sini yang nggak diterima, ya masih terima sih, tapi keluar lagi dipondokin sama orang tua. Kesana ya belajar ilmu Mas. Itu masuk pondok apa? Pondok derita. Pondok derita. Sana pondok boyong wetan sana. Saya langsung belajarnya ilmu, yang lain aja bisa nangkep apa tuyul apa, yang penting saya yang ambilnya itu 4 bulan udah bisa masukin botol udah. Tuyulnya praktek gitu. Tuyulnya ada kelihatan Mas. Ya enggak, tapi seakan seperti itu. Buktinya orang-orang percaya kayak gitu. Langsung buka praktek. Yang di Mas John, botolan gitu. Enggak lah apa-apa nih, hilangnya harus pakai batin kayak gitu ya, susah lagi. Kalian nggak ngerti. Kalian nggak ngerti. Makin lama makin kesini saya makin nggak karuan, keluarga juga udah pada nggak ada ya, orang tua saya dua-duanya udah meninggal, tinggal kakek sama nenek. Tapi saya mainnya halus di rumah di kampung ya, yang lain baik-baik lah. Kalau sumber sesuatu yang nggak baik, tapi bukan nyolong ya Mas, sorry, tapi masalah obat, terus masalah yang lain-lain lah yang nggak bener-bener. Sering sakit kepala gitu, makanya ngobat ya. Jualan parame, kos kadon itu dia semuanya, pil anjing segala macam. Berarti anjing riang itu dia yang jual. Iya, terus masalah yang di sepini kan cerutu apa tembakau sama dia gitu kan. Kayak gini doang, terus lama-lama gawat. Kalau di kampung nanti orang tua ke bawah-bawah, saya bikin malu. Yang udah meninggal, malu di kuburan, yang masih hidup apalagi masuk TV. Walaupun zaman dulu ya nggak kayak sekarang, apa-apa diviral-viralkan. Saya langsung bus ke Jakarta sana Mas.
ada kolega sih, ngomongnya kolega Bi, ada teman di sana, saya langsung ke Priuk katanya. Priuk apa mana ya? Bu sampean karyanya di mana? Jakarta kono masing pakai pelabuhan, nanti ke sini pelumpang apa? Saya blok kono lah kayak gitu. Ya ada di sana sampean pokoknya di sana langsung jadi preman. Saya cepetin aja Bi. Iya Mas, saya preman jualan obat-obatan tadi. Bahkan ada tambahan obat turun segala macam. Ya wis, oke. Terus saya pokoknya ada bosnya, saya cuman bagian kurir-kurir lah. Tapi nggak bakalan aman ya Mas ceritanya. Aman wis, saya bilang aman. Tempatnya jenengan aja namanya samaran kok. Bilang. Polisi nggak bakalan kesini, sungkan ya bilang. Oke. Ya kadang diselingi berantem, aduh apa aja. Tapi kan saya belajar ilmu. Apa ada manfaatnya apa enggak, kayaknya nggak pernah digunain berantem ya keprak kena, nggak pernah wes gitu, nggak bisa saya, tetap aja saya kena, tapi nggak masuk rumah sakit. Kalau masuk rumah sakit diagnosa di dalam tubuh saya penuh dengan obat, yang lain kena, akhirnya paling diobatin, nanti sembuh lagi, preman lagi. Tapi kalau misalnya masalah hati, saya itu sebenarnya udah nggak betah banget jadi orang kayak gitu di lembah hitam yang kelam itu. Saya nggak betah. Saya selalu, tapi anehnya ya, kalau misalnya kan banyak kan di pasar-pasar, di ruko-ruko kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya lagi sedih, saya banyak kan sedihnya di WC. Maksudnya di WC ya sambil buang air, Mas. Saya kan pakai udut itu ya. Saya begini, kenapa ya saya kok di sini? Dulu kan pernah disekolahin sama bapak ibu, sama mbah. Terus saya sekarang kok jadi preman, jadi orang nggak bener. Harusnya kan nggak di sini, menurut pikiran hatinya dia seperti itu. Saya sering kayak gitu. Jadi ada keinginan buat bertobat, buat berubah. Tapi lagi-lagi pengen keluar dari situ susah. Jeratannya itu benar-benar yang tadi dibilang kayak labirin mungkin ya Bi. Jadi ada aja ngerti, teman-teman ngerti, bos saya ngerti, cangking lagi. Ya ini Bi ujung-ujungnya. Berubah menjadi baik. Susah rezeki Bi, mungkin itu ujiannya seperti itu ya. Lagi saya pernah pulang kampung, nyari duit susah banget. Balik lagi ke situ, ke Jakarta yang lain, bantuin apa orang dagang. Tetap aja dapatnya segini, balik lagi ke situ. Satu saat selama berapa tahun saya udah di sana. Waktu itu ada setelah reformasi, era reformasi itu, mungkin makin kesini ada penataan, ada pasar yang dibenerin namanya apa ya Mas ya itu? Malah nanya yang susah-susah Bi, revitalisasi apa kayak gitu. Reboisasi hijau gitu, pasarnya dicat hijau. Iya reboisasi pasar Mas. Jadi ikut-ikutan dia kan. Reboisasi berarti tadinya pasarnya gundul Mas. Iya jadi rapet. Terus tadinya kan blok itu banyak tanah, awal lagi sana kan daerah daerah becek banjir gitu. Pas di pasar-pasar yang sekarang itu masih banyak sih yang lain yang becek, tapi itu mulai ditatain di tingkat model kayak gitu. Dan di atas itu ada masjid paling atas, lantai paling atas. Saya waktu itu lantai 3, 1, 2, 3 Mas, 3 di atas itu ada masjid. Saya itu pengen sholat banget. Jangan waktu itu udah nggak sholat berapa tahun? 5 tahun ada Mas, nggak sholat blas, nggak Jumatan, nggak apa, saya nggak sholat. Tapi saya pengen sholat, pengen bener ya gitu ya. Tapi ya kalau ketahuan temannya malu, baik ya gimana. Akhirnya suatu ketika saya itu lagi berkarya nih, lagi jadi preman. Mau pungutan orang-orang dagang begitu di samping-samping jalan dekat tempat saya, di situlah. Akhirnya saya mandek di tukang, ini jatahnya tukang rokok. Mau saya pungutin duitnya. Karena nggak banyak, paling satu los itu kenanya 3.000 waktu itu. Saya mau pungutin, dia bilang, "Nih yang tukang rokok, orang Tegal malahannya. Kayak saya dikasih 9.000 buat 3 hari, dilebihin 10.000. Saya duduk di situ, perasaan capek, kok hati saya kok berdebar-debar banget malam ini. Aku nanya, "Din, malam apa sih Din ini Din?" "Bang, padahal sama-sama orang Tegal. Bang, malam Jumat Bang, sampai orang ngaji." "Sampean nggak ngaji, jangan nyinggung, saya nggak pernah ngaji." Oke, tatone isin loh, ngaji masa tatoran gitu. Kata dia seperti itu, bercandanya. "Yang enggak, ini kan malam Jumat, yang preman rai dulu," katanya. Aku Din, perasaan itu duk piar-piaran, ada apa ya Din? Temen nggak tahu situ punya masalah kali gitu. Kalau masalah saya preman, masalah semua hidup saya. Tapi ini kok nggak tenang banget, ada apa? Ditungguin saya di sana.
minum kopi cup itu yang 1000-an apa itu, swat. Lama-lama itu kleang dari jauh. Ada orang jalan kaki, orangnya nggak tinggi mas, tapi kayak badannya sehat banget ya gitu, kemerintil gitu, umurnya sekitar 45 tahun, pakai tas gendong, kita kitik deket, mas Banyu mas katanya begitu. Joko Kendil itu. Joko Kendil versi lamanya, dia itu apa pendahulunya Joko Kendil. Joko Kendil itu sampai mana ya? Sampai sini ya, Nggak tahu. Kalau sampai sini suruh cerita horor, kalau ada dia juga. Ya anggap saja kayak Joko Kendil masa lalu itu datang Mas Banyu mas dah weton sono. Isi itu ngomong kayak bercandain. Mas Banyu minum. Oh ambil pak ning kotak. Di kotak itu kan kotak es ya. Banyak itu mau apa aja tinggal. Oh neng kene di sini. Mas melu lirennya. Ikut saya apa istirahat di sini. Monggo pak, di situ ada lincakan bangku ngadepnya ke jalan. Wong kelihatannya tenang banget kata si Joni. Ini orang kayaknya jalan malah sepatuan, kayak sepatu yang buat minton, Adidas ya. Sport gitu ya. Sepatu sport tapi udah buluk banget ya. Ini celana levisnya udah buluk banget. Terus dilihat-lihat orang itu nggak tertarik sampai saya tak gini-giniin saya preman gitu loh. Ininya isinya pura-pura gatel gitu ya. Pura-pura gatel. Deham. Di tas masih tak liatin tas isinya apa mungkin orang sedekil itu ada barang berharga di dalamnya. Ada pikiran jahat saya di situ muncul. Terus dia tahu-tahu orang saya hilang kayak gitu, ngadepnya ke sana. Kalau saya lihat-lihat, kok ngerti ngomong sama saya ngelinguk. Udin lagi sibuk beresin rokok. Ngomong saya sama saya. Berarti ngomong sama saya kan. Bang, Om, Pak, ngomong sama saya. Siapa maning? Sampai orang Jawa ya digituin, sama orang Jawa kan udah capek digituin, tapi nggak ngeliat muka, udah capek. Ya capek, kayaknya tahu kalau saya batin saya udah capek jadi preman kayak gitu, udah capek lelah. Saya jadi lemas, hawanya jadi tadi deg-degan campur jadi lemas pas orang ini datang. Pak, ngapunten Pak, jenengan dari mana? Saya nggak dari mana-mana. Jawabannya jelebi, saya nggak dari mana-mana. Kamu pengen berhenti? Udah lelah hidup kamu kayak gitu. Ya, ngomong digentak campur-campur ngomong Indonesia. Ada bangsatnya nggak? Ada mungkin tapi nggak diceritain. Kalau mau berhenti, hidayahku digoleti kayak gitu. Hidayah itu dicari, bukan kamu ditunggu. Udah dan waktu itu keluar. Aku di situ lewer, banyu matanya metu kata si Joni. Saya itu air matanya kok tahu keluar, tekabus begini susah keluar lagi. Akhirnya aku duduk di sampingnya, tolong Om, gimana caranya Om? Saya nggak pengen kayak gini lagi. Nanti temuin saya di masjid. Nuding ke sana. Masjid yang di atas itu. Yang di atas itu temuin saya di masjid. Jenengan tahu ada masjid di sana. Jenengan orang mana? Saya bukan dari mana-mana. Akhirnya aku improv kan, engkau di situ Om. Saya nanya ke sekeliling, ada warung-warung yang lain kan gerombolan. Lo ada yang tahu itu siapa kayak gitu? Nanyain si orang itu siapa, ada yang kenal apa enggak? Kok ngerti masjid segala macam Bi? Mana gua tahu, baru lihat tahu orang jalan gila kali ada yang ngomong kayak gitu Bi. Balik lagi. Om, Pak, jenengan kan bukan orang sini. Saya aja baru lihat kenapa ngerti ada masjid, apalagi ngerti beban hidup saya, penderitaan saya pengen apa? Ya wong saya tahu mau apa digituin. Kalau mau berubah mau apa ya udah temenin saya di masjid, kata dia begitu. Nah wis kan lo kan wong kayak saya itu mau ke masjid menurut si Joni harus ada sarung segala macam. Nah Udin sarung kayak aku kayak gitu, pakai sarung ke sono. Din menu si Dino aja melu-melu, jangan ikut-ikutan. Maksudnya saya itu berat banget ke masjid berapa tahun, nanti satu tingkat banyak orang dagang yang biasa saya pintain. Terus ngeliat saya ke masjid gimana rasanya kayak gitu kan. Kalau dia jawab lagi, kalau misalnya siang malam digituin sama orang tadi, namanya siapa? Pak, namanya jenengan siapa? Tahu bulat, Bi. Namanya tahu bulat. Tahu bulat. Iya. Goreng dadakan ya. Namanya siapa jenengan? Nama saya Yusuf. Dia begitu. Oh, namanya jenengan Yusuf. Mau nemuin saya, benar saya itu mau nemuin semua bantu saya buat berubah. Iya, tapi kamu datang dulu ke masjid, digituin. Nah,
Saya itu nungguin malam perasanya lama banget sampai malam banget itu kan paling jam 9-an jam 9 malam itu nungguin jam 12 sampai orang-orang itu diukur-ukur tutup kayak apa gitu ya. Dan bangunan itu juga belum rapi semuanya. Malah masjid di atas itu masih bolong bener-bener bagian depan itu yang penting ada batasan buat sendal jangan masuk gitu ke sana. Saya mau naik ke sana, tapi duduk makin apa namanya gelisah, makin orang karuan lah mas saya ke sana. Pas saya naik, bener-bener jam-jam 12-an, katanya orangnya ngomongnya jam berapa aja saya ada di sana katanya Bi. Akhirnya saya melangkah, tetap aja ketemu orang dagang. Katanya, John, ayo sadar John kayak gitu, kayak sadar mau ke masjid. Padahal saya masih di lantai 1, kayak orang tahu saya mau ke masjid. Padahal kan biasanya saya mau nagih pungutan. Apa masjid apaan? Gua mah udah nggak diterima di masjid. Kata Joni kayak gitu. Jalan lagi sampai lantai 2 ketemu orang yang nutup rolling door. Ya ngomongnya kayak gitu. John, masjid John tumben amat digituin. Aku mudun maning kalah. Izin Bi. Bener-bener kata Joni izin. Pas nyampe bawah ketemu sama Pak Usut tadi di lantai bawah. Lagi makan itu apa ya, ada tukang ketoprak tinggal sedikit. Kalau perhitungan saya orang makan itu nggak bukan kayak gitu berarti lama. Saya lewat di situ aturan ada, tapi kok nggak ada. Udah kata si tadi Bang Usop, kalau udah ke atas saja, kenapa turun lagi? Berarti kan dia tahu. Aku bingung sendiri, kalau saya ke atas yang nemuin siapa situ aja di sini, yang nemuin saya, kata dia begitu. Saya angel, embulah kata dia begitu. Langsung pas saya balik badan, saya mau balik ke pasar lagi ke teman-teman, saya langsung dipegang pundaknya. Dilelein mulut begini balik badan, langsung disalamin sama si Mang Usop tadi. Kayak saya rasanya kayak disetrum apa loh mas, nggak tahu, kayak gitu loh, lemes banget, bener-bener saya lemes banget. Diomongin bapak kamu namanya ini, emaknya nama ini, mbahnya nama ini, semuanya kayak dikulitin. Dulu kamu begini-begini pernah jalani ini, pernah pesantren apa. Kayak nangis lagi di depan orang-orang. Jadi yang lain nggak ada yang ngecengin, bener-bener nggak ada yang ngecengin lah, kayak ikut ini orang kenapa atau gimana gitu ya. Wis kalau kamu belum siap besok, kata dia begitu. Aku akhirnya dengan lemesnya sampai nawarin, Mang mau pulang ke kontrakan saya. Enggak, saya emang nggak di mana-mana, kata dia begitu. Akhirnya saya pulang ke kontrakan dengan lemes, tak pikirin mulu nyampe pagi nggak bisa tidur. Paginya saya nggak ngolekin apa-apa, nungguin supaya malam gimana caranya cepet malam gitu. Pas malam saya udah nggak peduli lagi yang namanya itu jam berapa. Saya harus ke masjid, niat saya udah bulat. Nah, pas saya mau ke masjid, di bawah itu ada los-los warung itu ya. Terus ada bos-bos kayak orang dagangan, cobek, apa aja lah di bawah, orang tukang daging. Saya ngeliat ada Mang Usop di bawah dan lagi mijiti salah satu tukang dagang itu. Dan mereka akrab. Berarti kan seharusnya orang ini udah dikenal sama orang lingkungan sini. Kok ngobrol akrab? Terus, Mang, saya mau ke atas. Ya wis ke atas saja, kata dia begitu. Yang nemuin saya siapa? Ya saya, kata dia begitu, Bi. Akhirnya, ini nggak jelas, kata dia. Yang penting aku tetap mau ke masjid. Nah, itu jam 9. Yang aneh, ini asli atau mungkin rasanya saya aja ya, Mas Ayung. Saya naik ke lantai 1. Lantai pertama gitu ya, itu masih biasa ada orang-orang, masih ramai jam 9. Lantai kedua, itu kayak seolah-olah gak ada yang dagang belas. Tutup semua, Posisi tutup semua. Dan saya di pintu kan setiap lantai ada ini ya, Bi, ada pintu tarik begini nanti dikunci sama yang jaga gitu ya. Saya itu mau narik pintu, pas mau masuk di lantai 2 itu, lorong itu sepi, antara rolling door itu, los itu sepi. Nggak ada orang satupun dan gelap. Pas saya itu mau narik ini, tahu-tahu ada sosok yang berdiri di depan saya. Dan itu sosok yang benar-benar marah banget, bapak-bapak tua, namanya Kasnam. Namanya Kasnam. Belakangan ya saya tahu namanya Kasnam. Saya waktu itu nggak tahu namanya. Kamu mau apa kesini-sini? Preman bodek digituin, Bi. Mau ngapain? Kamu mau ngambil sini, mau juara sini ya? Om, jenengan siapa? Tapi saya dilelenya takut sama itu. Padahal namanya orang tua kecil, pengen tak gampleng bisa kayak gitu. Tapi saya dilelenya takut.
Aku mau ke masjid. Orang mungkin katanya, nggak mungkin orang kayak kamu ke masjid. Lihat dirimu kayak gitu, masa mau ke masjid, nggak malu. Masjidnya nanti kotor digituin, Bi. Saya mikir lagi kayak isin gitu. Iya ya, nanti masjidnya masa ya pandangannya Mas Joni waktu itu. Orang lah aku mau ke masjid, bocah betiter katanya bocah. Orang-orang Jawa juga, bocah betiter itu bedut diomongin kok tetep aja ngeyel. Akhirnya saya terobos, saya niat bener ke masjid. Saya terobos, malah nyenggong badannya dia. Tapi sering kok dingin banget ya, badannya kok dingin banget. Saya ngeliat ke belakang, nggak ada, Bi. Bapak-bapak itu nggak ada. Terus saya jalan, nanti ada belokan ya kan, antara ruko-ruko, ini jalur tengahnya. Saya belok, nanti ada tangga. Tangga saya naik ke atas, ada yang tarikan lagi. Nah itu tarikan ini nanti ketemu masjid di atas. Ada bapak-bapak itu lagi. Mana kayak gitu. Si Kasnam itu. Si Kasnam itu kesini lagi. Saya bilang kamu kesini malu-maluin, gak usah kesini. Sana turun. Kudu tempatmu, bukan tempatmu di sini. Ngapain ke masjid digituin. Pak, masa saya nggak boleh, Pak? Saya orang jahat, saya udah kayak gini, tapi masa saya nggak boleh ke masjid? Ya boleh, tapi ya nggak usah, mendingan nggak usah. Kamu turun aja, badek nanti kotor, nanti masjidnya kotor. Tetap aja saya tabrak dia, kan udah membuka, saya tabrak, itu baru ganjel begini. Dok. Yakin. Saya itu kuat-kuatan badan kalau dia itu kecil. Mungkin sakti banget kali ya. Saya aja kayak ngotot, bener-bener ngotot. Nggak bisa gerak sama sekali. Badan didorong, tapi saya nggak megang tangan begini atau kepalanya tak tonjok enggak. Kencang-kencangan begitu, karena kan sempit, Bi. Dia itu nahan lama banget. Itu sampai ada suara dari belakang saya. Ngomong, John, nyangkol loh John itu, John. Nyangkol, Bi. Ternyata kaosnya dia nyangkol lama ininya. Iya. Belakang. Tahu-taunya enggak. Dia enggak ada siapa-siapa, cuma nyangkut. Ya Allah, kok bisa begini banget. Itu baru saya mulai nyebut ya Allah, istighfar di situ. Akhirnya saya langsung buru-buru, nggak disautin orang yang belakang ngomong, langsung ke tadi area masjid. Nah itu ada ini pegangannya ya, teralis dari stainless. Dari situ saya bisa melihat ke bawah. Itu pasar lah, di bawah masih banyak orang, dan saya ngeliat tadi Mang Usop di bawah lagi mijetin. Maksud lagi ngejetin, saya kurang ke masjid jam segini yang sepi banget, tapi di dalam sih kayaknya ada orang istirahat, orang pasar mungkin ya, tapi malam itu kan ya? Malam dong, jam 1-an Bi. Saya ngeliat ke bawah, kelihatan kan terang di sana, Mang Usop lagi ngejetin itu kayak tukang jualan sayur atau apalah tadi. Terus seolah-olah saya bilang, Mang, saya mau ketemu jenengannya malah mijetin. Dia itu ngelinguk ke arah saya. Terus ngode, Bi, suruh masuk aja. Saya masa masuk, orang dia ada di bawah. Wallahualam, ya Allah, saya malu banget mau ke masjid, nggak pernah ke masjid. Padahal masjid belum jadi, cuma kotakan doang. Tapi udah buat jumatan. Itu dari masjid. Yang saya perhatiin, ternyata banyak orang seperti saya. Maksudnya apa, Mas Joni? Ada preman-preman tua yang sepuh-sepuh yang udah nggak berkarya, dia paling cuma nadangin duit, kadang-kadang udah nggak main lagi. Tuh toponoso berkep itu pada di masjid keluar, dan mereka habis sholat ternyata. Yang saya nggak tahu selama ini loh, mereka tuh habis sholat. Saya bilang, Bang, habis ngapain Bang? Ini masjid ya sholat, ngapain lu tau mari gituin. Hah, pada sholat. Jadi saya kalah saing jauh lah, mereka pada sholat. Jadi saya ada keberanian lagi. Orang mereka aja sholat, saya harus sholat. Bener-bener langsung, lu masuk wudhu dulu, sholat bersih-bersih. Digituin. Ada salah satu orang, itu orang Banten, dia tahu banget itu bang siapa, nggak disebutin. Langsung dia wudhu. Nah, dia sempat ngeliat ke bawah lagi. Masih ada mijitin Mang Usop tadi. Nah, pas dia mau masuk, ini ada sepatunya Mang Usop, persis yang kemarin dilihatin. Looknya, sepatu Adidas. Mang Usop sepatunya ada di situ. Maksudnya kan di bawah, ngeliat lagi di bawah ada, masuk aja. Dia tuh nggak ada lihat-lihat ke depan tuh kayak gimana, yang jelas aku adanya malu sama Gusti Allah, mau sholat terus nanti gerakannya masih bener apa enggak gitu kan. Tahu-tahu tuh pas ngelangkah mau Allahu Akbar, mau niat, tapi sholat apa jam segini kan ya, jam malam begitu. Di sampingnya ada orang lagi wiridan. Pas dia nengok, Allah, Mang Usop lagi itu wiridan, Bi. Mang Usop lagi wiridan. Pakaiannya sama tapi posisinya bersih gitu loh. Pakaian yang lagi pertama dia ketemu, pakaiannya bersih. Itu kok Mang Usop, tapi saya nggak nyapa. Saya langsung buru-buru keluar lagi, mastiin di bawah itu ada enggak.
ada mijitin dan dia bilang gini, udah masuk aja gitu. Lalu saya masuk lagi kan, tapi belum sholat. Saya tenggor ini dohir apa enggak, saya tenggor. Orang, bener-bener orang. Aku sholat aja, tobat, kata dia begitu. Kalau tobat tak eling-eling, kalau tobat niatnya apa? Ya ambo, ya Allah saya tobat pokoknya sholat begitu langsung. Wah perasaannya di sana itu muter-muter dan itu kelihatan semua sosok hati yang ngadang. Itu ternyata bapak tua itu berubah mukanya jadi diri saya sendiri semua dan banyak. Wah, dan itu ngepung saya jangan sampai sholat seolah-olah gandulin dan berat banget sampai saya bisa selesai sholatnya salaman sama tadi Mang Usut tadi. Alhamdulillah kamu udah sampai sini, istiqomah pertahankan, nggak apa-apa. Habis ini kamu cari orang tua atau siapalah yang bisa ngayomin kamu, sangu atau gimana nanti ada petunjuk baru pulang kampung, kata dia begitu. Wis kan nangis saya di situ bener-bener dan pas turun disambut lagi sama yang mangsub yang di bawah, udah sholatnya, enak kan badannya, nangis, saya malu ya, sampai di atas ada, jangan nanya itu katanya, yang penting kamu udah sampai sana, ya itu yang ketemu kamu yang ngalang-ngalangin itu ya setan yang dalam diri kamu sendiri kayak gitu, cuman mungkin dalam pandangan kamu wujud, dalam pandangan orang enggak, ya udah, yang penting habis itu kamu hijrah lah kayak gitu. Dan dari situ saya mungkin agak susah tapi 2 minggu kemudian saya udah nggak di situ lagi, bisa pulang ya. Dan sampai sekarang Mas, sekarang jenengan sholat ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang ya ada bolongnya tapi kan nggak kayak dulu Mas, udah punya anak. Itu aja sih ya, terima kasih Bro Ayung. Itu cerita apa ya, lebih kayak ke proses ya, proses benar. Orang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Prosesnya mungkin nggak semudah itu, harus naik turun dulu gitu kan, tarik ulur. Ya kurang lebih seperti itulah kawan-kawan juga mungkin di rumah pernah mengalami hal serupa seperti itu meskipun bentuknya tuh macam-macam. Baik, terima kasih Bro Ayung, cerita yang sangat menginspirasi sekali, sama Mas Joni tadi yang mengalami hal tersebut. Semoga tetap istiqomah ya. Baik kawan-kawan di rumah, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.